والمرسلين محمد الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Allahu Akbar walillahil ham. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Maha besar Allah yang telah menghamparkan bumi yang luas untuk kita, tempat kita berkeluarga, berkampung, berhalaman. Maha besar Allah yang telah memberikan banyak karunia, nikmat kepada kita. Kita diberikan negeri yang aman, diberikan negeri yang indah, yang kaya raya, buminya dipenuhi dengan aneka bahan tambang, lautnya dipenuhi berbagai jenis ikan, dan hutannya lebat dipenuhi berjuta-juta jenis pepohonan. Allahu Akbar, walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Kita kumandangkan takbir Allahu Akbar, mengagungkan zat yang maha besar sebagai pernyataan kecilnya kita di hadapan yang maha besar, hinanya kita di hadapan yang maha mulia, dan rendahnya kita di hadapan yang maha tinggi. Kita gemakan alam ini dengan tahlil la ilaha illallah, mengesahkan zat yang maha tunggal sebagai pernyataan tidak ada yang patut kita ibadahi kecuali yang maha kuasa. Tidak ada yang patut kita takuti kecuali yang maha pedih siksanya. Kita gemakan alam ini dengan tahmid walillahil ham, memuji kesempurnaannya sebagai pernyataan tidak ada yang pantas untuk kita mintai pertolongan kecuali yang maha kaya. Allahu Akbar walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini 1 Syawal 1445, hari Idul Fitri sekaligus hari raya, hari Lebaran. Ada perbedaan antara Idul Fitri dengan hari raya. Idul Fitri adalah dinikmati oleh mereka yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, sementara hari raya dirayakan oleh setiap orang, terutama di negeri ini, baik mereka yang berpuasa, mereka yang puasanya sedang, mereka bahkan yang tidak berpuasa, bahkan non muslim pun merayakan hari ini sebagai hari Lebaran. Banyak orang kemudian mudik ke kampung halaman masing-masing merayakan hari ini sebagai hari Lebaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Fitri 1 Syawal sebagai Idul Fitri hanya dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa dengan baik, karena Idul Fitri punya dua makna. Id kembali, Fitri artinya berbuka, al-futur. Hari ini kita kembali berbuka setelah 1 bulan penuh kita berpuasa. Maka 1 Syawal sebagai Idul Fitri hanya dinikmati oleh orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan orang yang berpuasa dengan baik. Karena mereka yang tidak berpuasa di hari-hari kemarin sama saja dengan hari ini, mereka tetap makan di pagi hari. Yang kedua, Idul Fitri maknanya juga adalah kembali kepada kesucian. Idul Fitrah, kembali kepada kesucian. Dan itu pun hanya dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, berpuasa dengan baik. Karena hanya orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh yang potensi kembali suci, yang potensi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan berpuasa sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Takwa adalah status tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggi derajatnya di hadapan Allah bukanlah presiden, bukanlah DPR yang kita pilih waktu pemilu kemarin. Yang derajatnya tinggi bukanlah mereka yang fisiknya gagah, mereka yang tampan, mereka yang cantik, mereka yang berharta, mereka yang kaya, mereka yang punya jabatan dan status sosial yang tinggi. Bukan. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Yang mulia bukanlah mereka yang fisiknya gagah, bukanlah mereka yang wajahnya tampan, bukanlah mereka yang memiliki pengikut banyak di media sosial. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak melihat fisik kalian. Allah tidak melihat ketampanan dan kecantikan kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum wa a'malikum. Hati kalian, iman kalian, dan amal soleh kalian. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman sekaligus beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang takwa yang jumlahnya 245 ayat, maka semuanya selalu berkaitan dengan dua hal sekaligus yang bergandengan tangan. Yakni takwa itu meliputi iman sekaligus amal soleh. Takwa itu meliputi hablum minallah sekaligus hablum minan nas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 misalnya, kata-kata takwa yang pertama dalam Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang tidak nampak. Maka takwa cirinya adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah. Kalau tidak nampak kemudian kita yakini kebenarannya, keberadaannya, itulah iman. Tetapi kalau kita ketahui keberadaannya kemudian kita yakini kebenarannya, itu adalah ilmu pengetahuan. Speaker ini, sound ini bisa mengeraskan suara khotib karena kita yakin ada ilmunya, maka itu ilmu pengetahuan. Tetapi terhadap Allah kita tidak melihatnya, kita yakin kebenarannya, kita yakin keberadaannya, itulah iman. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Wa yuqimunas shalah, dan orang yang bertakwa itu orang yang beramal soleh. Di antara beramal soleh itu adalah mendirikan sholat. Al-Quran menyebutkan kata as-sholat, di situ adalah bentuknya hurufnya alif lam, shad lam wawu alif tak marbutoh. Maknanya menurut para mufasir, sholatnya orang-orang yang bertakwa itu bukan sekedar sholat yang wajib saja, tetapi sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Karena dalam Al-Quran kata as-sholat itu punya 3 bentuk. Yang pertama alif, lam, shad, lam alif, dan tak marbutoh. Maknanya sholat dalam bentuk ini adalah sholat yang tunggal, sholat yang satu. Ketika subuh tadi kita diseru hayya 'alas sholah, as-sholatu khairum minan naum, bentuk seperti ini. Maknanya kita diseru untuk hanya melaksanakan sholat subuh ketika itu. Tapi ada juga kata sholat dalam bentuk yang lain dalam Al-Quran. Alif, lam, shad, lam, wawu, alif, tak maftuha, tak terbuka yang seperti perahu dengan titik 2 di atasnya. Itu maknanya adalah sholat yang jumlahnya tertentu, yakni sholat-sholat wajib saja. Hafidhu ala sholawati, menggunakan bentuk ini. Jagalah sholat-sholat kalian, maknanya adalah sholat 5 waktu. Tetapi perintah Allah, pernyataan Allah bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendirikan sholat dalam bentuk alif lam, shad lam wawu alif tak marbutoh, maknanya sholat-sholat yang bukan hanya sholat wajib saja dikerjakan oleh yang orang-orang yang bertakwa, tetapi juga sholat-sholat sunnah. Maka di bulan Ramadan kemarin kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, termasuk qiyamul lail, sholat taraweh kita, yang tentu di bulan Ramadan konsistensi itu harusnya terjaga. Kita kerjakan sholat-sholat malam, qiyamul lail, tahajud, juga sholat-sholat rawatib, sholat-sholat nafilah yang lain.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang diterimanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Takwa juga selalu berkaitan dengan hablum minan nas, selain hablum minallah. Surat Ali Imran ayat 133 Allah nyatakan ciri orang yang bertakwa itu, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa, dia konsisten untuk berinfak, bersedekah, menolong sesamanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ciri orang yang bertakwa juga dia mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan amarahnya. Dan ciri orang yang bertakwa dalam ayat itu, dia suka memaafkan sesama manusia. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang selalu meliputi iman, amal soleh, hablum minallah dan hablum minan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslim rahimakumullah. Orang yang bertakwa itu dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai orang yang berbahagia. Akhir Al-Baqarah 282 itu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian agar kalian berbahagia. Al-Qur'an menyatakan orang yang bertakwa itu harapannya adalah orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan orang yang bertakwa itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu. Imam Al-Ghazali ketika mendefinisikan kebahagiaan, beliau mengelompokkan kebahagiaan itu menjadi dua. Ada kebahagiaan yang namanya kebahagiaan majazi, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang orientasinya dunia, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, terkenal, punya banyak pengikut, viral di mana-mana, mungkin bahagia. Tetapi itu kebahagiaan yang majazi, kebahagiaan semu, kebahagiaan yang diorientasikan untuk kehidupan dunia saja. Ada orang-orang yang berdoa dalam Al-Quran itu, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu min khalaq. Tuhan, berikanlah kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia saja. Tetapi orang-orang seperti itu nanti tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada banyak orang, banyak lembaga yang mencoba untuk mendefinisikan kebahagiaan, bahkan kemudian mengukur kebahagiaan seseorang. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia secara reguler, secara rutin mengukur kebahagiaan masyarakat Indonesia. Terakhir tahun 2021 mereka merilis survei yang disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia. Menurut BPS, orang Indonesia itu indeks kebahagiaannya adalah 71,49 dengan skala 0 sampai 100. Artinya semakin rendah skalanya angkanya berarti orang Indonesia tidak bahagia. Semakin tinggi dengan tinggi maksimal 100 artinya bahagia. Angka 71,9 lumayan tinggi. Artinya menurut BPS rata-rata orang Indonesia itu cukup bahagia. Bahagia kita menurut BPS. Tetapi pernyataannya ada data lain yang kontradiktif. Ada riset yang menyatakan bahwa angka depresi yang kemudian masuk dalam ODGJ, orang dengan gangguan jiwa baik ringan sampai berat, itu jumlahnya mencapai 27 juta orang di Indonesia. Artinya mereka yang mengalami depresi berat, hampir gila, itu jumlahnya 27 juta orang, hampir 10% dari penduduk Indonesia. Jumlahnya sangat besar. Padahal rasanya orang bahagia itu tidak akan depresi, tidak akan stres, apalagi masuk rumah sakit jiwa. Bahkan data lain menyebutkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia dalam 1 tahun 2023 kemarin mencapai hampir 1.000 orang, 987 tepatnya, hampir 1.000 orang. Artinya kalau kita buat rata-rata dalam sehari ada 2-3 orang yang melakukan bunuh diri di negeri ini. Padahal rasanya kalau orang bahagia itu tidak mungkin dia bunuh diri. Maka
kita kemudian bisa kritisi bahwa survei yang dilakukan BPS tentang indeks kebahagiaan, tentang angka kebahagiaan masyarakat Indonesia itu adalah ukurannya materi. Kebahagiaan yang diukur dengan materi, ada indikasi soal pendapatan atau gaji penghasilan, ada indikasi soal keamanan, ada indikasi soal pemenuhan kebutuhan keluarga dan seterusnya. Survei itu mengukur kebahagiaan dari sisi materi, dan kebahagiaan yang diukur dari sudut pandang materi tentu kebahagiaan yang subjektif sifatnya. Antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Kalau ada orang mendapatkan uang 10 juta, reaksinya boleh jadi berbeda-beda. Ada seseorang yang mendapatkan uang 10 juta merasa bahagia betul, senang sekali, karena seumur-umur tidak pernah pegang uang 10 juta. Tapi bagi orang lain mendapatkan uang 10 juta itu rasanya biasa saja. Tidak ada kebahagiaan yang mencolok darinya. Karena gajinya jauh lebih besar dibanding 10 juta. Maka kalau yang mendapatkan 10 juta biasa saja, tidak ada perasaan bahagia. Atau bahkan ada orang yang mendapatkan uang 10 juta malah bersedih. Karena ekspektasinya, harapannya mendapatkan lebih dari 10 juta. Seorang pedagang yang omsetnya biasanya 20 juta, hari itu hanya mendapatkan 10 juta, tentu ia kecewa. Padahal ia mendapatkan 10 juta yang menurut orang lain tadi merasa bahagia. Itulah kebahagiaan yang sifatnya materi, sangat subjektif. Kebahagiaan yang diukur dari materi juga sangat temporer, ia akan cepat hilang. Seseorang yang mengalami peristiwa yang sama di waktu yang berbeda boleh jadi perasaannya akan berbeda. Satu ketika ia merasakan bahagia, tapi di sisi lain ia tidak akan bahagia. Itulah kebahagiaan yang sifatnya materi. Dan tentu bukan itu yang kita kejar dari kebahagiaan yang kita inginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lantas mengapa takwa itu menjadikan diri kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Dalam beberapa ayat dijelaskan bagaimana dampak takwa itu terhadap kita sehingga membuat kita bahagia. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa itu menjadikan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqana. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan, Allah berikan kepada kalian kemampuan furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan modern ini kadang-kadang sulit untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Sesuatu yang buruk ketika diviralkan terus-menerus boleh jadi kemudian akan menjadi nilai kebaikan bagi orang lain. Pemilu kemarin mengajarkan kepada kita betapa banyak di antara kita ketika memilih pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden, calon anggota dewan, ukurannya bukan agama kita, ukurannya bukan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi ukurannya adalah materi uang. Banyak kawan-kawan bercerita caleg anggota dewan itu bahwa ketika mereka mencalonkan diri, kemudian agar dipilih itu mengeluarkan uang. Hampir semua calon melakukan itu, dan kita memilihnya berdasarkan uang. Politik uang menjadi luar biasa dalam setiap pemilu ke pemilu, dalam setiap pilkada ke pilkada, bahkan pilkades ke pilkades. Kita memilih calon pemimpin itu ukurannya adalah materi, ukurannya adalah uang. Padahal Rasul menyatakan dengan tegas, la'anallahu rasi wal murtashi. Politik uang itu menurut Majelis Tarjih, menurut Majelis Ulama Indonesia adalah suap, riswah. Dan Allah melaknat orang yang melakukan riswah. Dan itu kita lakukan sebagai suatu kebiasaan yang kita anggap benar. Dari tahun ke tahun, nilai-nilai yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama,
ketika kemudian menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, kita nilai sebagai biasa saja, bahkan menjadi pembenar bagi kita. Sehingga ada yang mengatakan itu kan sedekah politik dan seterusnya. Maka berbahagialah orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa diberikan oleh Allah kemampuan untuk membedakan ini benar, itu salah. Sehingga ketika kita diberikan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan orang yang tenang itu orang yang bahagia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang takwa itu dijelaskan dalam lanjutan ayat tadi, wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Dihapus kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka orang yang diampuni dosanya, dihapus kesalahan-kesalahannya oleh Allah, itu adalah orang yang berbahagia. Hadirin jamaah rahmatullah, fitrah manusia itu adalah suci. Fitrah manusia itu adalah dekat dengan Allah. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Fitrah manusia itu dekat dengan Allah. Manusia kita ini hakikat awalnya adalah dekat dengan Allah. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, apa firman Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Allah menyatakan, fala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan istrinya, jangan kalian dekati pohon ini. Ayat itu menggunakan hadza, isim isyarah yang menunjukkan dekat. Artinya Nabi Adam, Hawa dengan Allah ketika itu dekat. Tapi begitu iblis membisikkan kepada Nabi Adam dan istrinya untuk memakan buah terlarang itu, maka Allah kemudian menyatakan, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma tilkumas syajarah. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa itu. Allah Al-Quran Al-A'raf itu menggunakan redaksi wa nadahuma, yang maknanya Allah berseru kepada keduanya. Nada itu adalah panggilan jarak jauh. Sehingga hubungan Allah dengan Nabi Adam ketika Nabi Adam melakukan dosa itu jauh. Dan Allah menggunakan redaksi tilkumas syajarah, pohon itu. Yang sebelumnya pohon ini menjadi pohon itu, yang menunjukkan bahwa ketika Nabi Adam berbuat dosa itu, hubungannya dengan Allah menjadi jauh. Maka ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, itu menghalangi hubungan kedekatan kita dengan Allah. Orang yang semakin banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia semakin jauh dari Allah. Maka orang yang bertakwa itu kemudian bertaubat, Allah janjikan akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Dan orang yang diampuni dosa-dosanya tentu orang yang suci, orang yang bersih. Dan itu menjadikan kembali dekat kepada Allah sesuai dengan fitrahnya. Dan Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ramadan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bayangkan di Ramadan itu tidak ada di bulan lain, dalam setiap waktu potensi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sangat besar. Ketika kita punya kesalahan, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhtisab, maka Allah janjikan diampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setelah puasa barangkali berbuka, kita punya kesalahan lain, punya kesalahan lagi. Kita ngerasani buka yang dimasakkan istri kita rasanya kok hambar. Buka yang ada di masjid kok tidak sesuai dengan selera kita. Hati kita kotor, kemudian kita berdosa lagi. Malamnya kita sholat malam, kita taraweh, diampuni lagi dosanya oleh Allah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan hanya ada di bulan Ramadan, pagi, siang, malam dosa kita diampuni oleh Allah potensinya. Bahkan tidak cukup itu, kalau kemudian kita beribadah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dosa kita pun diampuni oleh Allah. Man qoma fi Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu tidak akan gelisah dalam hidupnya. Orang yang bertakwa itu pasti ada solusi dari problem yang dihadapinya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Bukankah hidup itu adalah menyelesaikan dari satu persoalan ke persoalan berikutnya? Dan orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dijadikan jalan keluar oleh Allah dari segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diringankan bebannya, dimudahkan penyelesaian dalam segala urusannya. Orang yang bertakwa itu orang yang bahagia karena tidak akan memiliki masalah yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besar kecilnya masalah itu bukan dari masalahnya, tapi dari sudut pandang kita dan kemampuan kita menyelesaikannya. Anak-anak kita ketika di sekolah itu, ketika ujian itu soalnya sama semua, tapi reaksi mereka berbeda-beda. Ada yang menganggap soal ini sulit, ada yang menganggap biasa-biasa saja, bahkan ada yang menganggap mudah. Soalnya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Mereka yang siap, mereka yang memiliki kemampuan menganggap soal itu biasa saja, bahkan mudah. Tetapi mereka yang tidak belajar, yang tidak siap, menganggap soal itu luar biasa sulitnya. Sudut pandang dan kesiapan kita. Maka orang yang bertakwa itu sudut pandangnya dijadikan oleh Allah mudah saja dalam mengatasi persoalan. Diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa mengatasi persoalan. Bukankah setiap kesulitan itu selalu dibarengi dengan kemudahan? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Firman Allah dalam surat Al-Insyirah ini. Menarik dalam ayat ini, para mufassir menyatakan ketika Allah menyebutkan kesulitan, fa inna ma'al usri, al-usr, Allah menggunakan isim ma'rifat, ada alnya tertentu. Di ayat 6-nya juga inna ma'al usri yusra, sama menggunakan isim ma'rifat, al-usr. Apa maknanya? Kesulitan di ayat yang 5 tadi al-usr dengan kesulitan di ayat 6 itu adalah kesulitan yang sama. Karena isim ma'rifat itu menunjukkan pada satu hal tertentu yang sama. Sementara yusronnya menggunakan isim nakirah. Dua-duanya menggunakan isim nakirah. Artinya kemudahannya antara di ayat 5 dengan ayat 6 surat Al-Insyirah itu kemudahan yang berbeda. Maka para mufassir mengatakan dalam setiap satu kesulitan itu pasti ada dua kemudahan. Satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Kemudahan pertama boleh jadi kemudahan untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemudahan berikutnya kemudahan lain yang diberikan oleh Allah. Maka orang yang bertakwa itu segala persoalannya dimudahkan oleh Allah. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin cukup penghasilan kita, maka resepnya sunnatullah adalah bekerja keras. Sunnatullahnya, hukum alamnya, orang yang bekerja keras akan sukses. Karena ia akan mendapatkan materi dari apa yang ia usahakan. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka bertakwalah kepada Allah. Tidak cukup bekerja keras, tetapi bertakwa kepada Allah. Karena hasilnya berbeda. Orang yang bekerja keras saja tanpa bertakwa kepada Allah, boleh jadi mungkin ia kaya, boleh jadi ia mendapatkan materi yang banyak, tapi belum tentu materi hartanya barokah. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi keluarganya sakit-sakitan. Hartanya habis untuk berobat keluarganya. Ada orang yang penghasilannya besar, kaya raya, tetapi dirinya banyak penyakit sehingga makannya pun menjadi terbatas. Mau makan enak tidak bisa, kekayaannya tidak bisa ia nikmati. Karena kekayaan itu tidak identik dengan keberkahan. Tapi orang yang bertakwa, ia akan mendapatkan rezeki bahkan dari jalan-jalan yang tidak disangkanya. Boleh jadi mungkin penghasilannya tidak besar, tetapi keluarganya sehat. Selalu ada ketika ia membutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Maka bertakwa akan membuka jalan rezeki kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslim rahimakumullah, maka orang yang bertakwa pastilah orang yang berbahagia. Karena itu mudah-mudahan dalam Idul Fitri ini berpengalaman atau berangkat dari bulan Ramadan kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Ramadan telah memberikan pelajaran, memberikan latihan kepada kita agar kita beramal dengan sungguh-sungguh, mengisi aktivitas beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan itu kita istiqomah di luar bulan Ramadan. Karena derajat takwa yang dicita-citakan orang-orang yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, insya Allah akan bisa kita gapai. Kemudian kita istiqomahkan dalam setiap amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita, sehingga setiap langkah kita senantiasa mendapatkan jalan ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.